Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam-Mu Tuhan, dan ku tahu rencana-Mu indah bagiku Tuhan. Ku mau terus percaya, ku mau terus percaya pada rancangan-Mu Tuhan. Sebab ku tahu hidupku dalam-Mu, dan takkan Kau biarkan ku sendirian. Ku tahu rencana-Mu semua indah bagiku Tuhan. Sungguh ku tahu Tuhan rancangan
dan ku terus percaya padamu Tuhan. Untuk selamanya ku mau percaya Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Dan hari ini tanggal 21 Desember. Hari ini bagi saudara yang akan hadir di ibadah Natal yang kedua nanti sore, saudara mempersiapkan diri, ataupun bagi saudara yang kemarin sudah hadir dan hari ini akan berencana untuk berlibur atau waktu dengan keluarga, selamat menikmati. Pagi hari ini kita mau sejenak merenungkan firman Tuhan dalam suasana Natal. Saya percaya di belakang saya ada pohon Natal dan seterusnya. Ini memberikan sebuah vibe, suasana yang menandakan bahwa ada kesukaan besar yang telah hadir di dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saya akan ajak kita untuk buka beberapa ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Saya ajak kita untuk buka dalam Yesaya pasal 9, ayat yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat ini adalah sebuah nubuatan yang dinyatakan, disampaikan oleh Yesaya. Dan memang betul itu tergenapi kalau saudara mau baca, Matius 4 ayat 16 juga tercatat di sana. Apa penggenapannya kalau saudara boleh tahu? Yesus hadir bagi kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan di tengah-tengah kegelapan. Karena ada sang terang yang memberikan penerangan bagi hidup kita. Lalu kalau saudara tanya, untuk apa terang? Untuk apa terang? Firman Tuhan mencatat juga dalam kitab Yesaya pasal 42
ayat yang ke-7 dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri Yesaya pasal 42. Ayat yang ke-7 dikatakan, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Artinya, lights bring hope. Terang itu bukan cuma membawa pengharapan palsu, tetapi terang itu membawa true hope, harapan yang sejati. Bayangkan, orang yang buta tidak punya pengharapan. Tapi ketika ada terang, mata itu tercelik. Orang yang ditahan karena hukuman gak punya harapan. Ada hukuman yang harus dijalani di dalam rumah tahanan. Tapi karena terang itu hadir, kita bukan lagi orang yang dibawa penghukuman. Orang yang duduk di dalam ruang penjara adalah orang-orang buangan, orang-orang yang hopeless. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang levelnya itu sudah berbeda di mata sosial. Tetapi terang itu datang bagi kita semua. Sehingga siapapun kita, sejelek-jeleknya masa lalu kita, apapun kesalahan yang pernah kita buat, karena terang itu datang, kita tidak kehilangan pengharapan. Bahkan kita tetap punya pengharapan. Karena terang itu, kalau kata orang Jawa Timur, sakti. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah dicerna oleh kita adalah terang itu istimewa, luar biasa. Bukan cuma sekedar menerangi, tetapi mengubah keadaan. Saudara, kalau suatu hari berjalan dalam hutan rimba yang sangat pekat pepohonannya, ketika saudara berjalan ya dari malam hari sampai menjelang pagi, sangat gelap. Dan tiba-tiba ketika fajar menyingsing, pagi sudah tiba, matahari mulai menembus setiap dahan-dahan ranting. Itulah maksudnya terang yang bersinar. Dari keadaan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, dari keadaan yang putus asa, menjadi sebuah keadaan yang berpengharapan. Saya percaya Yesus datang bukan hanya untuk pamer, tapi Yesus datang untuk berkata pada kita, hei manusia yang aku ciptakan, ayo ingat, lihat lagi, kenapa engkau kuciptakan. Aku datang justru untuk memberikan padamu pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan sirna. Masa depan itu sungguh ada dan tidak akan hilang. Bahkan dalam Yesaya lagi, pasal yang ke-35, baca dari ayat yang ke-4, 5, 6, dan seterusnya. Saya baca dari ayat yang ke-4 ya, saudara bisa lanjut sampai ayat seterusnya. Dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Dan seterusnya. Kalau ada Yesus, pasti ada perubahan. Karena sudah ada Yesus, perubahan pasti terjadi. Ini yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Kalau ada Yesus, pasti terjadi perubahan. Kalau ada Yesus, perubahan pasti terjadi. Karena Dia hobinya mengubahkan keadaan. Saudara ingat mujizat pertama yang Dia lakukan? Mengubah air menjadi air anggur. Turning water into wine. Itulah Yesus kita. Ketika Dia datang, Dia akan mengubahkan semuanya. Pagi hari ini, sambut kedatangannya. Dia datang mengubahkan hidup saya dan saudara. Bukan tiba-tiba menjadi punya uang banyak dan seterusnya. Bukan hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian.
Tapi perubahan itu lebih berbicara kepada kita yang tadinya tidak punya pengharapan, kita jadi punya pengharapan. Itu perubahan. Kita yang tadinya kurang percaya, kita jadi percaya. Itu perubahan. Kita yang tadinya menjauhi Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Itu perubahan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya tidak akan berpanjang lebar renungan di hari Natal yang kedua di Gereja Allah Baik Mojokerto Pusat ini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Dan oleh karena terang, ada pengharapan. Once again, I wish all of you a very Merry Christmas. Chag Molad Sameach. Veshana Tova. Merry Christmas, Selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru. Saya percaya selalu ada pengharapan, tetap bersuka cita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, kami serahkan kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang akan membuat semuanya berhasil sesuai dengan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bersyukur, percaya, bersuka cita, sama-sama sekali lagi kita berkata, amin. Merry Christmas, good morning, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.